Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Perkenalkan, nama saya Rieswa Beni Akmara. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang bintang. Jangan khawatir kalau sebelumnya masih bingung, karena kita akan bahas secara jelas dan santai. Tapi sebelum kita mulai, yuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wajalni minnas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Berdoa selesai. Yuk simak baik-baik, semoga bisa membantu kalian semakin paham. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri akibat reaksi fusi nuklir di intinya. Bintang tersusun dari gas hidrogen dan helium. Bintang diklasifikasikan berdasarkan warna dan suhu permukaannya. Bintang mengalami evolusi, yaitu perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh masanya. Bintang ganda merupakan sistem bintang yang terdiri atas dua buah bintang yang terikat satu sama lain. Bintang ganda dapat dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Bintang ganda visual. Bintang ganda visual adalah sistem bintang ganda yang dapat tampak berpisah sebagai dua bintang dengan menggunakan teleskop. Parameter yang dapat diperoleh dari observasi adalah separasi sudut rata-rata A, paralaks P, dan periode T. Rumus dari bintang ganda visual yaitu bar alfa per P dipangkatkan 3 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan T kuadrat. Yang kedua adalah bintang ganda astrometri. Bintang ganda astrometri, sistem bintang ganda yang diidentifikasi melalui pengamatan posisi bintang dari waktu ke waktu. Contoh bintang Sirius, seperti contoh di bawah ini. Lalu kita akan masuk ke bintang ganda spektroskopi. Bintang ganda spektroskopi adalah sistem bintang ganda yang diidentifikasi melalui pergeseran garis spektrum yang beraturan. Parameter yang dapat diamati adalah kecepatan radial dan periode. Rumusnya adalah M2 sinus I dikuadratkan lalu dipangkatkan 3 dibagi dengan M1 ditambah M2 lalu dikuadratkan sama dengan kecepatan 1 dipangkatkan 3 dikalikan periode T dibagi dengan 2 pi G. Selanjutnya adalah bintang ganda gerhana. Sistem bintang ganda yang diidentifikasi melalui penurunan kurva cahaya ketika bintang 1 menutupi bintang lainnya. Rumusnya adalah kosinus I sama dengan R1 ditambah dengan R2 dibagi A. Terdapat syarat inklinasi dalam bintang ganda di mana inklinasi untuk terjadinya bintang ganda gerhana harus lebih besar dari inklinasi yang didapatkan dari persamaan. Selanjutnya adalah bintang variabel. Bintang variabel adalah bintang yang cahayanya kita terima berubah-ubah. Bintang variabel yang paling umum yang paling banyak dikenal oleh Olympian adalah bintang variabel pulsasi. Contoh bintang variabel pulsasi adalah variabel delta Schutte, variabel RR Lyrae, variabel Cepheid, variabel Mira Ceti. Bintang variabel pulsasi yang paling terkenal adalah delta Cepheid karena memiliki hubungan periode luminositas atau magnitudo mutlak. M dikalikan dengan min 2,43 plus minus 0,12 dikalikan dengan logaritma basis 10 dari P dikurangi 1 kemudian dikurangi dengan 4,0,5 plus minus 0,02. Persamaan di atas bergantung dengan filter dan jenis bintang Cepheid. Terdapat tipe 1 dan tipe 2. Biasanya bintang Cepheid digunakan untuk mengetahui jarak dengan menghubungkan modulus jarak. Selanjutnya adalah gugus bintang. Gugus terbuka dan gugus bola. Perbedaan gugus terbuka dan gugus bola adalah gugus terbuka bentuknya tidak beraturan, sedangkan gugus bola bentuknya simetris bola. Jumlah anggota gugus terbuka 100 sampai 1000, sedangkan gugus bola jumlah anggotanya 105 sampai 106. Gugus terbuka mempunyai banyak debu dan gas antar bintang, sedangkan gugus bola sedikit debu dan gas antar bintang. Gugus terbuka dominan bintang-bintang muda, sedangkan gugus bola dominan bintang-bintang tua. Gugus terbuka metalisitas tinggi, sedangkan gugus bola metalisitasnya rendah. Gugus terbuka tersebar di pinggiran galaksi. Gugus bola biasanya berada dekat pusat atau halo galaksi. Berikut ini adalah gugus bintang. Contoh diagram HR open cluster. Selanjutnya ini adalah contoh diagram HR globular cluster. Persamaan struktur bintang. Gunakan persamaan struktur bintang berikut untuk membantu menjawab pertanyaan di bawah ini. Persamaan kontinuitas massa. dm fungsi R per dr sama dengan 4 pi kuadrat P fungsi R. Persamaan kesetimbangan hidrostatis. dp fungsi R per dr sama dengan min gm fungsi R rho fungsi R per R kuadrat. Persamaan pembangkitan energi. dl fungsi R per dr sama dengan 4 pi R kuadrat rho fungsi R epsilon fungsi R. Persamaan transport energi. dt R per dr sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 per gamma tutup kurung dikalikan T per P dikalikan dp per dr. dt fungsi R per dr sama dengan min 3P fungsi R KR fungsi R per 16 pi AC R kuadrat T fungsi R pangkat 3 dikali dengan LR. Gunakan data bintang di bawah ini untuk soal nomor 1 dan 2. Oke
Perkirakan akhir hidup bintang ganda ini. A. Bintang ganda akan migrate ketika bintang Centauri A menjadi raksasa merah. Bintang ini akan berakhir menjadi satu bintang neutron di masa yang akan datang. B. Bintang ganda akan migrate ketika bintang Centauri AB menjadi raksasa merah. Bintang ini akan berakhir menjadi satu bintang neutron di masa yang akan datang. C. Menjadi dua bintang katai putih. D. Menjadi dua bintang neutron. E. Menjadi satu black hole dan neutron. Jawabannya adalah yang A. Mengapa demikian? Bintang ganda akan migrate ketika bintang Centauri A menjadi raksasa merah. Bintang ini akan berakhir menjadi satu bintang neutron di masa yang akan datang. Transfer massa akan terjadi di energi astron karena jaraknya sangat dekat saat itu. Kemudian bintang ini akan menjadi satu bintang raksasa biru dan berevolusi selayaknya bintang tunggal. Nomor 2. Apa parameter orbit yang perlu diubah agar bintang tersebut tidak melakukan transfer massa jika periode bintang tidak berubah? A. Inklinasi. B. Eksentrisitas. C. Percepatan gravitasi. D. Kecepatan angin bintang. E. Tidak ada yang perlu diubah karena tidak transfer massa. Jawabannya adalah yang B. Mengapa demikian? Berdasarkan penjelasan nomor 2, transfer massa terjadi di preastron yang artinya orbit sangat lonjong. Jadi, yang perlu diubah adalah eksentrisitasnya, dibuat mendekati lingkaran. Nomor 3. Bagaimana cara bintang katai putih mentransportkan energinya dari pusat ke permukaan? A. Konveksi. B. Radiasi. C. Konduktif. D. Konveksi dan radiasi. E. Konveksi dan konduksi. Jawabannya adalah yang C. Untuk kondisi yang sangat padat, transfer energi dengan cara konduktif. Nomor 4. Dari pilihan di bawah ini, manakah tahapan hidup bintang yang skala waktunya dihitung menggunakan Kelvin-Helmholtz? A. Deret utama. B. Bintang katai putih. C. Cabang horizontal. D. Protobintang. Dan E. Zans. Jawabannya adalah yang D. Saat protobintang, bintang bercahaya dari pemanasan yang berasal dari pengkarutan. Nomor 5. Sebuah bintang ganda berada pada jarak 10 fisik dari bumi dan periode sistem 100 tahun. Sudut separasi terjauh kedua bintang ganda tersebut adalah 7 dan separasi terdekat adalah 1. Jika jarak komponen 1 ke pusat massa adalah 3, maka tentukan masing-masing bintang ganda. Jawabannya adalah yang B. Mengapa demikian? Separasi rata bintang alpha sama dengan alpha plus alpha min per 2 sama dengan 4. Dan komponen 2 pusat massa adalah alpha 2 sama dengan alpha min alpha 1 sama dengan 1. Massa total sistem tersebut adalah alpha dikali D pangkat 3 per T kuadrat sama dengan M1 plus M2. M1 plus M2 sama dengan 6,4 M matahari. Massa bintang 1, M1 sama dengan alpha kuadrat, M1 sama dengan alpha 2 per alpha dikali M1 ditambah M2 sama dengan 1,6 matahari. Massa bintang 2, M2 sama dengan M top min M1 sama dengan 4,8 M matahari. Nomor 6. Tentukan jarak aman dari sebuah lubang hitam dengan massa 100 massa matahari agar seorang pengamat tidak terhisap dari lubang hitam tersebut. Agar tidak terhisap, jarak minimal harus lebih besar daripada radius RSCH sama dengan 2 GM per C kuadrat sama dengan 294,814 M. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7. Sepasang bintang ganda di langit diketahui memiliki perbandingan massa 2:3. Maka pertanyaan yang tepat adalah A. Perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 2:3. B. Perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 4:9. C. Perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 9:4. D. Perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 3:2. E. Perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 8:27. Jadi jawabannya adalah yang D. Ingat persamaan kebalikan. A1 per A2 sama dengan M2 per M1. Massa yang lebih besar lebih dekat ke pusat massa daripada massa yang lebih kecil. Nomor 8. Eko mengamati pergeseran Doppler dari sepasang bintang ganda. Dari pengamatan tersebut didapat pergeseran Doppler maksimum pada garis Balmer sebesar 0,2 angstrom. Dari keterangan tersebut, Eko sedang mengamati bintang ganda sama dengan kecepatan radial sama dengan. Jika Eko mengamati pergeseran Doppler sebuah bintang ganda, maka Eko sedang mengamati bintang ganda spektroskopi. Kecepatan radial dapat diperoleh dengan Doppler. Delta lambda per lambda 0 sama dengan V R per C dengan nilai 6563 angstrom. Jadi jawabannya adalah yang D. Spektroskopi 9,14 km per S. Nomor 9. Bisa mengamati periode bintang Cepheid. Ada suatu gugus bintang dengan teleskop yang berada di Taiwan National Observatory di Chiang Mai. Bisa mengumpulkan semua data periode bintang Cepheid dan menemukan hubungan magnitud mutlak dengan periode adalah sebagai berikut. M sama dengan min 2,8 log P min 1,43. Suatu hari, Rose menggunakan hubungan yang digunakan Lisa untuk mencari jarak sebuah gugus bintang. Rose mengukur bintang Cepheid di gugus tersebut memiliki periode 10 hari. Berapakah jarak gugus tersebut diukur dari bumi? Jika diketahui magnitud semuanya adalah 2 magnitud. A. 5, B. 10, C. 19, dan D. 20, E. 25. Jawabannya adalah yang E. Carilah magnitud mutlak dari persamaan tersebut. P dalam satu hari didapatkan magnitud mutlaknya adalah min 1,43. Lalu mencari jarak dengan memulus jarak M min M sama dengan min 5 plus 5 log D. Maka yang akan didapat adalah 25 PJ. Nomor 10. Perhatikan gambar ini. Pilihlah pertanyaan yang tepat mengenai gambar ini. A. Diagram HR dari gugus bola. B. Diagram HR dari bintang-bintang di galaksi kita. C. Diperkirakan di gugus tersebut masih ada pembentukan bintang-bintang. D. Kita dapat menemukan gugus tersebut di halo galaksi. C. Jumlah bintang di gugus tersebut sampai 10 bintang. Jawabannya adalah yang C. Gambar tersebut adalah gambar diagram HR gugus terbuka. Di dalam gugus terbuka masih dimungkinkan ada pembentukan bintang. Nomor 11. Lanjutan soal nomor 10. Dari lingkaran merah, apa yang kita dapat tentukan dari daerah tersebut? A. Umur gugus bintang. B. Metalisitas. C. Tahap evolusi bintang dalam gugus. D. Jarak. E. Tidak ada. Jawabannya adalah yang A.
Hal yang dapat secara langsung ditentukan dari daerah lingkaran merah tersebut adalah umur gagas bintang tersebut. Daerah yang dilingkari merah adalah titik belok. Nomor 12. Dua bintang ganda memiliki radius masing-masing 3 dan 5 radius matahari. Separasi sudut kedua bintang dan paralaks sistem adalah 1,01 dan 0,2. Berapa inklinasi bintang ganda tersebut agar tidak menjadi bintang ganda gerhana? A. 56 derajat, B. 30 derajat, C. 45 derajat, D. 72 derajat, dan E. 90 derajat. Jawabannya adalah yang B. Kita cari terlebih dahulu jarak pisah kedua bintang. Jarak sistem D sama dengan 1 per P sama dengan 5 PC sama dengan 1,543 kali 10 pangkat 14 km. Jarak pisah dua bintang. Alpha sama dengan alpha per D, atau kita bisa sederhanakan alpha sama dengan alpha D sama dengan 7,48 kali 10 pangkat 6 km. Inklinasi maksimal agar bintang tidak menjadi bintang ganda gerhana. Kosin I sama dengan R1 plus RI per alpha I sama dengan 41,53 derajat. Demikianlah penjelasan mengenai materi bintang dalam astronomi. Melalui video ini, kita telah mempelajari bahwa bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri, terbentuk dari gas-gas panas seperti hidrogen dan helium, serta memiliki siklus hidup yang membutuhkan waktu yang lama. Ternyata, astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang alam semesta. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.